Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Firdausi, NIM 0502012239, kelas HKI 6A. Jadi di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Fatwa dan Jurisprudensi Hukum Keluarga yang diampu oleh Bapak Nur Hadi. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 fatwa larangan pernikahan beda agama. Yang pertama, fatwa oleh Ustadz Adi Hidayat, yang di dalamnya terdapat masalah hukum seperti ini. Bagaimana hukum laki-laki yang menikahi perempuan non-muslim? Dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat bahwasanya mengenai hukum laki-laki yang menikahi wanita atau perempuan non-muslim itu sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang berisi bahwasanya haram hukumnya untuk laki-laki menikahi wanita musyrik. Lalu apabila hubungan tersebut sudah terjadi, maka hubungan tersebut dikategorikan sebagai maksiat, zina, serta fasakh hukumnya. Apabila sudah terjadi hubungan tersebut atau pernikahan tersebut, maka harus segera dipisahkan. Jika perempuan muslim menikahi lelaki non-muslim, itu pun haram hukumnya. Serta bagi wali yang menikahkan dan anak perempuan tersebut itu dikenai dosa. Selanjutnya yaitu analisis tentang fatwa dari Ustadz Adi Hidayat. Nah, dalam fatwa tersebut, fatwa ini termasuk ke dalam kategori fatwa tasyihi karena fatwa ini itu berfungsi untuk mengoreksi serta mengkritik terhadap kebijakan pemerintah atau kebijakan publik yang masih memperbolehkan untuk melakukan pernikahan beda agama. Jadi di Indonesia ini kan tidak ada larangan secara eksplisit mengenai pernikahan beda agama. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 itu mengatakan bahwasanya pernikahan sah itu bila dilakukan sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing. Tapi dengan kenyataannya atau fakta yang terjadi, pernikahan beda agama ini masih sering kali terjadi. Fatwa ini hadir untuk menegaskan kembali norma hukum Islam dalam sistem hukum positif. Dengan demikian, fatwa ini itu berfungsi sebagai kontrol terhadap kebijakan publik atau kebijakan pemerintah yang dapat membuka celah pernikahan beda agama. Seperti para pelaku itu bisa melakukan pernikahan luar negeri maupun dengan melalui putusan pengadilan negeri. Lalu jika dianalisis dengan teori atau perspektif fatwa Islahi, fatwa ini itu berfungsi sebagai bentuk koreksi terhadap kebijakan yang masih memperbolehkan atau memberikan peluang bagi pernikahan beda agama. Lalu jika dianalisis dengan menggunakan teori maqasid syariah, fatwa ini itu bertujuan untuk melindungi agama atau hifdzuddin serta melindungi keturunan atau hifdzun nasab. Karena pada dasarnya hukum asli pernikahan beda agama itu haram, sehingga apabila dilakukan pernikahan tersebut, maka anak yang dihasilkan ini merupakan anak hasil zina atau maksiat. Lalu fatwa ini itu juga tidak bertentangan dengan kebijakan publik atau kebijakan pemerintah, sehingga fatwa ini itu bersifat fatwa demokratis. Baik, fatwa yang kedua atau yang selanjutnya yakni mengenai larangan pernikahan beda agama juga. Tapi fatwa ini disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah yang di dalam fatwanya mengandung masalah hukum seperti bagaimana pandangan Islam mengenai nikah beda agama. Dijelaskan oleh Ustadz Khalid Basalamah itu bahwasanya jika lelaki muslim menikahi wanita ahli kitab, Nasrani maupun Yahudi itu dibolehkan atau diperbolehkan sesuai yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 5. Sehingga lelaki muslim itu diperbolehkan untuk menikahi wanita ahli kitab, Yahudi dan Nasrani apabila mereka para laki ini sanggup untuk menafkahi maupun melindungi dan memberi hak-hak mereka. Lalu jika menikahnya dengan wanita selain ahli kitab, Yahudi dan Nasrani itu mutlak diharamkan atau tidak diperbolehkan. Hal itu juga sebaliknya. Dijelaskan pula di dalam hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya beliau pernah memisahkan anaknya, yakni Zainab dengan suaminya. Nah, dipisahkan ini karena suaminya itu tidak mau untuk memasuki agama Islam, sampai Nabi baru membolehkan untuk Zainab bersama dengan suaminya itu ketika suaminya mau masuk Islam. Lalu di dalam fatwanya Ustadz Khalid Basalamah pun menjelaskan bahwasanya meskipun juga halal bagi para laki-laki untuk menikahi ahli kitab, namun
orang-orang mukmin lebih baik. Saya akan menjelaskan mengenai analisis fatwa Ustadz Khalid Basalamah ini. Jadi fatwa ini itu bisa dianalisis menggunakan teori tashihi. Tidak jauh berbeda dengan fatwa yang sebelumnya karena sama pembahasannya mengenai larangan pernikahan beda agama. Dengan teori fatwa tashihi ini bertujuan untuk mengoreksi serta meluruskan pemahaman masyarakat tentang hukum pernikahan beda agama di dalam Islam. Serta fatwa ini itu hadir sebagai upaya kolektif terhadap pandangan yang membolehkan pernikahan beda agama secara umum serta menanggapi praktek penyelundupan hukum yang telah terjadi di masyarakat. Selain bisa dianalisis menggunakan teori fatwa tashihi tersebut, fatwa ini itu juga bisa dianalisis menggunakan teori fatwa ta'addi, di mana fatwa ini itu dapat dikatakan sebagai fatwa yang tidak hanya bersifat individual, namun fatwa ini itu juga berdampak luas pada masyarakat dan kebijakan publik. Fatwa ini bukan hanya sekedar panduan bagi umat Islam secara pribadi, namun untuk mempengaruhi regulasi hukum yang berlaku seperti dalam aturan undang-undang perkawinan yang tidak mengakomodasi mengenai pernikahan atau mengenai larangan pernikahan beda agama. Fatwa ini itu juga bisa dianalisis menggunakan teori maqasid syariah seperti yang dijelaskan pada fatwa sebelumnya, yaitu bertujuan untuk menjaga agama atau hifdzuddin serta menjaga keturunan atau hifdzun nasl. Nah, perbedaan keyakinan atau perbedaan agama di dalam keluarga itu akan mempengaruhi keyakinan maupun akidah serta ibadah anak-anak yang telah dilahirkan dalam keluarga tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fatwa yang ketiga, yakni fatwa larangan pernikahan beda agama juga, tapi fatwa ini dari Buya Yahya. Di sini masalah hukum yang terdapat dalam fatwa ini yaitu sekarang banyak yang sedang diberitakan di sosial media tentang menikah beda agama. Namun masalahnya yang melakukan pernikahan beda agama ini adalah tokoh atau pejabat publik yang dimana dia melakukan atau meng-share pernikahannya itu secara besar-besaran di sosial media. Lalu bagaimana pendapat Buya mengenai hal tersebut? Mengenai masalah nikah beda agama, beliau akan menjelaskan secara atau di luar konteks agama terlebih dahulu. Diimbau bagi seseorang yang beragama Hindu maupun Buddha maupun Katolik untuk menikahkan anaknya dengan seseorang yang memiliki kesamaan atau keyakinan yang sama. Misalnya Anda beragama Hindu, lalu Anda hendak menikahkan anak Anda dengan seseorang, maka idealnya ini kalian menikahkan anak kalian dengan seseorang atau laki-laki yang sama beragama Hindu, karena agar kebiasaan dan peribadatannya itu sama atau sejalan, dan hal tersebut harus disesuaikan atau kafaah. Di dalam Islam, apabila wanita muslimah itu menikah dengan seseorang lelaki di luar agama Islam atau non-muslim, itu pada dasarnya pernikahan mereka itu tidak sah. Lalu dijelaskan pula dalam fatwanya Buya Yahya ini bahwasanya pada sebelumnya ini terdapat fatwa yang mengatakan bahwasanya pernikahan beda agama itu diperbolehkan. Nah, fatwa ini itu muncul pada perkiraan tahun 1998. Nah, dalam fatwa tersebut itu dikatakan tidak diharapkan bahwasanya lelaki atau seseorang muslim menikah dengan seseorang non-muslim. Nah, hal itu justru malah salah. Selanjutnya adalah analisis dari fatwa tersebut. Nah, di dalam fatwa tersebut, jika dianalisis itu bisa dianalisis menggunakan teori tashihi, di mana teori tashihi ini berusaha untuk mengkritik. Jadi pandangan atau kebijakan yang dikritik oleh teori ini itu pandangan atau kebijakan yang mengatakan bahwasanya pernikahan beda agama itu diperbolehkan, seperti fatwa yang muncul pada tahun 1998. Konsep kafaah. Kafaah ini merupakan kesetaraan, sehingga apabila seseorang muslim, maka idealnya itu menikah dengan seseorang muslim pula. Nah, selain itu, fatwa ini itu juga berperan sebagai kritik terhadap kebijakan yang masih membuka celah bagi pernikahan beda agama. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, pernikahan itu hanya sah jika dilakukan sesuai dengan aturan agama masing-masing, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.